12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Halo, perkenalkan nama saya Wahyuningrum dengan NIM C0D024001 dari Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang fenomena self-harm di kalangan remaja, sebuah isu yang semakin marak dan perlu kita renungkan bersama. Topik ini bukan untuk menghakimi, bukan juga untuk membenarkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap permasalahan remaja harus dilihat dari berbagai sisi. Self-harm atau perilaku menyakiti diri sendiri merupakan masalah yang serius yang dihadapi oleh banyak remaja di dunia, terutama di Indonesia. Fenomena ini seringkali muncul sebagai cara maladaptif untuk mengatasi tekanan emosional dan stres psikologis. Sekitar 20,21% remaja di Indonesia pernah melakukan self-harm, dengan sekitar 93% diantaranya adalah remaja perempuan. Survei YouGov Omnibus pada tahun 2019 menyebutkan 36,9% orang Indonesia pernah melukai diri dengan sengaja, dengan prevalensi tertinggi pada usia 18 tahun hingga 24 tahun. Bentuk self-harm yang umumnya menyayat tubuh, melebamkan bagian tubuh, mencakar lengan, membenturkan kepala ke tembok, dan menjambak rambut. Self-harm sering dilakukan secara diam-diam, biasanya saat remaja merasa tidak mampu menghadapi masalah dan tidak memiliki tempat bercerita. Self-harm dalam Islam hukumnya haram. Segala tindakan yang membahayakan diri, baik fisik maupun mental, termasuk perbuatan zalim dan sangat dilarang. Dalil Al-Quran yang menegaskan larangan, yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 29 menyebutkan, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 menyebutkan, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Islam mengajarkan umatnya untuk menghadapi ujian hidup dengan bersabar, berzikir, dan memperkuat hubungan dengan Allah, yaitu ibadah. Dengan demikian, remaja muslim dapat menemukan kekuatan spiritual untuk mengatasi tekanan emosional dan stres psikologis yang mungkin menyebabkan self-harm. Self-harm sering muncul sebagai respon terhadap stres emosional, depresi, kecemasan, atau perasaan tidak mampu menyelesaikan masalah. Remaja pelaku self-harm umumnya menunjukkan karakteristik yang pertama, peka terhadap penolakan, kedua, sering marah pada diri sendiri, ketiga, menahan amarah, keempat, sering merasa cemas, terakhir, sulit konsentrasi di sekolah atau lingkungan sosial. Faktor pemicu terbesarnya adalah kesepian, masalah asmara, dan permasalahan keluarga. Yang pertama, pendekatan spiritual. Remaja muslim dapat menemukan kekuatan spiritual dengan memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah, doa, dan zikir. Dengan demikian, mereka dapat mengatasi tekanan emosional, stres, dan psikologis lebih baik. Yang kedua, dukungan psikologis profesional. Remaja yang mengalami self-harm perlu mendapatkan dukungan psikologis profesional dan psikolog atau konselor. Dengan demikian, mereka dapat memahami penyebab self-harm dan menemukan strategi untuk mengatasi masalah emosional. Yang ketiga, lingkungan yang mendukung. Keluarga, teman, dan masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang bagi remaja yang mengalami self-harm. Dengan demikian, remaja dapat merasa aman dan didukung dalam proses penyembuhan. Yang terakhir adalah pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran tentang kesehatan mental dan Islam perlu ditingkatkan di kalangan remaja muslim. Dengan demikian, mereka dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual. Dengan demikian, self-harm di kalangan remaja muslim dapat diatasi dengan bijak dan efektif. Remaja muslim dapat menemukan kekuatan spiritual dan dukungan psikologis untuk mengatasi tekanan emosional dan stres psikologis, serta menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang. Sekian dari penjelasan kasus yang saya berikan, yaitu fenomena self-harm di kalangan remaja muslim, perspektif Islam, kesehatan mental, dan solusi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.